sahabat yang baru masanya dalam kekafiran, baru masuk Islam. Orang jahiliyah masuk Islam. Mau perang ini sudah Islam. Kalau sudah mereka paham la ilaha illallah, berarti sudah paham makna global dari la ilaha illallah. Mereka tinggalkan semua disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mau berperang karena Allah, mengangkat agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersama dengan itu, karena baru masanya dalam Islam, lewat pohon bidara. Teringat kami dulu waktu perang sama orang musyrikin punya pohon bidara. Oh, di situ kami gantung-gantungkan pedang-pedang kami, duduk-duduk di situ. Ya barakah istilahnya kita. Mereka minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, buatkan kami juga seperti itu. Luar biasa marahnya Rasulullah. Sumpah Nabi marah luar biasa. Kemudian Nabi samakan permintaannya kamu sama dengan permintaannya kaumnya Nabi Musa kepada Nabi Musa yang minta Tuhan. Kemudian setelah itu Nabi pertegas, permintaan kalian betul-betul sunnah yang membuktikan bahwa umat ini akan mengikuti sunnahnya orang-orang sebelumnya. Padahal orang baru Islam ini. Coba lihat, baru Islam. Sebab apa? Perkara yang tidak boleh tidak bisa ditunda itu penjelasannya. Ya, tapi memang juga tidak bisa dipungkiri. Kadang kekerasan muncul dari orang-orang yang mengaku mendakwahkan dakwah salafiyah. Ya, akhirnya muncul tindakan-tindakan biadab misalnya dalam masa laskar jihad. Ya, kekerasan. Atau beberapa tokoh-tokoh yang dianggap mendakwahkan salafiyah terlalu cepat mengkafirkan orang per orang, terlalu cepat melaknat orang per orang. Ini seluruhnya batil. Manhaj salaf berlepas darinya. Ini kita akui, mungkin ada yang seperti ini. Ada. Apa boleh meruqyah diri sendiri setiap saat dengan doa? Ruqyah diri sendiri lebih hebat daripada ruqyahnya orang kepada kita. Sebab kita baca langsung dari kita. Kalau orang diproses dulu dari dia, baru transfer ke kita pengaruhnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dari kita lebih bagus, lebih hebat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Saya sering mendapat godaan ketika sholat. Bolehkah kita beristighfar, bertasbih? Yang saya anjurkan, jangan istighfar dan tasbih kecuali dengan apa yang ditentukan dalam sholat. Kondisikan bacaan. Kondisikan bacaan, kondisikan diri kita terhadap bacaan untuk untuk menghilangkan pengaruh godaan itu. Gerakan kita, keadaan kita, resapi makna bacaan itu akan hilang itu. Walaupun tidak usah ada istighfar ini dan lainnya. Bolehkah membaca Al-Quran sambil berbaring? Bisa. Berjalan, seluruhnya bisa. Tapi tetap kita katakan ada lebih afdal, ada lebih baik. Yang mana itu? Kondisi yang dengannya kita bisa lebih tafakkur, lebih tadabbur. Ya mungkin kondisi ini orang berbeda-beda. Apakah harus menutup aurat dan pakaian? Apakah harus menutup aurat dan pakaian bebas dari najis? Apa ini? Membaca Al-Quran. Tidak harus. Wanita tidak harus pakai jilbab membaca Al-Quran. Bahkan dia haid bisa membaca Al-Quran. Tidak ada larangan. Bahkan Nabi SAW kata Aisyah, karena Nabi SAW yadkurullah fi kulli ahyani. Adalah Nabi SAW yadkurullah, masuk dalamnya bacaan Quran. Yadkurullah fi kulli ahyani, tiap saat. Apakah boleh pahala bacaan Quran setelah berwudu? Apakah benar pahala bacaan Quran setelah berwudu berlipat ganda dibandingkan tanpa wudu? Iya, lebih afdal dengan wudu. Tapi ulama yang mengatakan iya, lebih afdal wudu. Manakah yang lebih afdal bagi seorang wanita i'tikaf di masjid di akhir Ramadan atau dia tinggal di rumahnya sendiri untuk menghabiskan Ramadannya? Kalau tidak disebutkan dalilnya subhanallah. Baik, kalau untuk wanita keafdalan i'tikaf itu untuk lelaki. Tetapi boleh bagi wanita beriktikaf selama aman dari fitnah. Dan sangat sulit mencari masjid yang aman dari fitnah. Kan itu sangat dianjurkan dalam kondisi saat sekarang ini wanita memfokuskan diri penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala
dalam bulan Ramadan, bahkan di akhir Ramadan di rumahnya. Misalnya sesama dengan ibunya, adik-adiknya, ya, salat malam. Baik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukankah ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah butuh untuk disembah oleh makhluknya? Gimana jawaban ahli filsafat ini? Oh, ahli filsafat. Ahli filsafat orang manusia yang paling bodoh di muka bumi. Iya, manusia yang paling bodoh di muka bumi. Saya bersumpah dengan nama Allah, saya bertanggungjawabkan di dunia, dalam barzah dan di akhirat. Di mana dengan menciptakan jenis makhluk itu, maka Allah menuntut perlu balasan terhadap makhluk. Ini tidak memahami hikmah penciptaan itu. Kita kan sudah tahu Allah menciptakan jin manusia untuk apa? Untuk beribadah kan? Ibadah ini kebaikan untuk manusia atau kebaikan untuk Allah? Untuk manusia. Kemuliaan untuk manusia. Tidak ada kebaikan, tidak ada kemuliaan, tidak ada ketinggian untuk manusia kecuali hanya dengan penghambaan. Makanya ahli filsafat, belajar filsafat, orang yang paling rusak ibadahnya. Sehebat-hebat akidahnya, ahli filsafat itu paling hebat dalam perkara rububiyah. Sementara orang-orang musyrikin juga seperti itu. Tapi panjang sekali prosesnya sampai bisa menetapkan Allah satu-satunya pencipta. Panjang prosesnya. Begini, ada yang sudah masuk jurang, ada yang masuk lubang ular, ada yang masuk sini dan lainnya. Sampai akhirnya kepada kesimpulan, betul-betul hanya Allah satu-satunya pencipta alam semesta. Apa artinya keyakinan itu? Orang musyrikin masih meyakini itu. Tapi tetap belum Islam. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika kamu tanya mereka orang-orang musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Hanya bedanya orang musyrikin menetapkan Allah pencipta dan penguasa alam semesta, tidak melewati proses filsafat. Jadi tidak pusing mereka untuk menetapkan itu. Kalau orang filsafat, capeknya luar biasa, akhirnya dapat tai. Dalam arti tetap tidak Islam. Bolehkah kita? Ada kitab, saya sudah pernah membahas tentang filsafat sesatnya dan ilmu kalam. Ini bisa dilihat kasetnya. Boleh kita murkia diri sendiri sudah. Ini sudah masuk sudah? Hah? Sudah. Iya. Bagaimana jika misalnya seorang dalam solat membaca Al-Fatihah tidak sadar? Artinya karena sudah terbiasa. Apakah dia harus mengulangi Al-Fatihah? Tidak. Kalau dia sudah terucap, tidak. Tetap teranggap. Walaupun bacaan Fatihahnya mutunya rendah. Tapi tidak ada keharusan untuk mengulang. Bagaimana dengan yang mengatakan bahwa kita tidak boleh meminta ampun kepada orang, mintakan ampunan kepada orang musyrik? Contoh paman Nabi SAW. Kan dalam salawat terhadap Nabi wa ala alihi. Bagaimana? Itu wa ala alihi yang beriman. Ini sepakat ini, tidak ada perselisihan. Salawat kepada Rasulullah, kepada kerabat beliau yang beriman. Yang kafir terlaknat. Seperti Abu Jahal dan misalnya. Apa yang dimaksud dengan menyimpang Al-Quran di punggung mereka? Al-Quran ditolak jamaah. Punggung kan tempat di belakang kan, bukan di depan. Tidak jadikan petunjuk. Kalau di depan itu tidak dijadikan petunjuk dia. Al-Quran bilang gini, lurus, maju. Kalau di punggung gimana caranya? Sambilan Al-Quran. Atau ditolak, minimal sambilan. Bukan pokok. Bagaimana hukum membaca Al-Fatihah pada suatu benda yang benda tersebut digunakan sebagai alat pengobatan tradisional? Ini Allah alam, saya tidak tahu. Kalau misalnya air ini ada contohnya. Melalui ludah. Dan pencontohan ludah bisa memberikan pengaruh. Bisa memberikan pengaruh yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam banyak keadaan. Mau tidur, Nabi suruh baca Qul huwallahu nas, kemudian tiup, gosok seluruh tubuh. Juga dalam meruqyah ada orang sakit. Nabi ketika sakit baca Qul huwallahu nas, tiupkan ke tangannya, gosok. Ketika Nabi sakitnya semakin parah, Nabi tiupkan ke tangannya Aisyah yang gosok.
Nah, ini bisa yang seperti ini. Tapi kalau misalnya benda atau apa, wallahu alam. Apakah kita mendapatkan satu rakaat? Apakah kita mendapatkan satu rakaat solat bila kita masbuk dengan mendapatkan imam rukuk dan kita tidak sempat membaca Al-Fatihah? Kalau yang saya pegangi, dia dapatkan rakaat itu ketika bacaan imamnya dia dengarkan, dan dia tidak termasuk mendapatkan rakaat itu ketika bacaan imamnya dia tidak perdengarkan. Misalnya sholat duhur, iya. Apa haditsnya? Haditsnya disebutkan oleh Syekh Nasir Al-Albani dalam sifat salat Nabi. Boleh sebutkan beberapa hadis tentang perkara ini. Bisa lihat tentang pembahasan ini dalam sifat salat Nabi. Baik, ini salah cukup ya. Sudah masa waktu. Sekian, saya minta maaf kalau ada hal-hal yang tidak bisa jawab. Kalau ada hal-hal yang kurang benar, saya minta maaf. Kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menyampaikan apa yang bisa menjadi